Hisap, hisap, hisap yang dalam. Hisap, hisap, hisap yang dalam. Hisap, hisap, hisap yang dalam. Pasti ada ASI. Cengeng tuh nggak keluar, asinya udah kasih sufor aja. Nah, itu kadang-kadang mungkin dari Ada yang kayak suara dari pihak ketiga misalkan Iya, iya. mertua gitu. Bayi yang sehat tidak perlu dipisah dengan ibunya. Bayi yang sehat perlu sekamar sama ibunya. Jadi kalau ada baby show gitu, ya mending cari rumah sakit lain. Wow, lihat deh guys, bedak yang aku pakai. Ini tuh ada kayak efek blurringnya gitu. Udah gitu ini bisa tahan minyak sampai 8 jam. Jadi aktivitas seharian nggak akan takut minyakan deh. Dan harganya cuma 20.000. Ini dari lokal brand OMG, Oh My Glam Coverless Two-Way Cake. Buruan check out sebelum kehabisan. Guys, Nia Umar is in the house. Tepuk tangan dong. Harus gitu ya gayanya. Thank you for coming ya, Beb. Sama-sama. So, Senang juga diundang. Iya Pak dong. James. Aku mau laporan. Iya, silahkan. Anakku, anak pertama 2,5 tahun ASI. Mantap ya kan. Sampai susah copot, saking susah copot saya ganti pentil dengan empeng. Maaf ya anakku, dia mau nyonyo terus gitu ya. Oke. Laporan kedua, anak kedua setahun. Oke. Sisanya nyerah. Mungkin kesibukannya nih. Ya, udah mulai sebenarnya waktu itu gue bahkan tidak sibuk-sibuk amat sih. Lebih ke stres dan banyak yang dikerjain lah segala macam. Singkat cerita akhirnya anakku itu cuma setahun, yang anak yang kedua gitu. Tapi gue penasaran sebelum kita ngobrol lanjut. Ya, kenapa saya harus laporan ke ibu ini tentang ASI? Kenapa coba? Coba ada yang tahu? Coba ceritakan tentang asosiasimu itu, Mbak Umara, coba. Thank you banget ya, jadi udah diundang di sini. Dan tadi tuh cerita lo tuh mengingatkan gue pada satu hal, bahwa sebenarnya perjalanan menyusui setiap pasang ibu dengan anaknya itu beda-beda. Banget. Dan itulah yang membuat kehadiran AIMI itu hadir di Indonesia. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia ini kita sudah hadir sejak 21 April 2007, udah lama. Wow, Jadi kita tuh berkumpul para pendirinya, ada 22 orang termasuk saya salah satunya, dan itu tuh karena mengalami sendiri pengalaman menyusui yang begitu beragam. Mau anak pertama, mau anak kedua, mau anak keberapa, ternyata begitu banyak tantangannya, begitu banyak ceritanya. Disitulah kita berkumpul bersama, bertemu, ternyata kita melihat, oh ternyata sesama ibu itu perlu saling mendukung, saling support, dan secara studi ilmiahnya pun menunjukkan bahwa dukungan sesama ibu itu meningkatkan durasi cakupan menyusui di suatu wilayah, di suatu tempat. Jadi memang kehadiran AIMI itu sangat dibutuhkan dan ternyata juga alhamdulillah bermanfaat sih sampai saat ini. Iyalah, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke Mbak Nia, aku mau main mitos atau fakta terkait ASI. Mungkin ini ada yang nonton emak-emak veteran kayak kita yang mungkin udah kayak mitos gitu ya. Tapi ada mama-mama baru nih yang masih kayak sering googling, terus nyari tahu ini bener nggak ya atau apa. Atau calon mama-mama. Calon mama-mama bisa jadi ya. Oke, ini mitos atau fakta. Kalau makan sambal itu asinya pedes. Kira-kira gimana tuh ya mitos ini? Ini yang sering bikin ibu-ibu galau. Karena aku jadi nggak bisa makan sambal gitu. Padahal sebenarnya cabai itu tinggi apa sih? Kira-kira kandungan apanya gitu? Vitamin apa? Vitamin ya? Vitamin C 100. Jadi sebenarnya bagus. Jadi sebenarnya yang diambil dari ASI itu adalah si vitamin C-nya, bukan rasanya. Nah, jadi boleh makan pedas, tapi jangan sampai ibunya mejret ya. Oh, jadi yang bermasalah ke ibunya, say, moncor apa enggak itu. Anaknya nggak ngaruh ya, karena anaknya yang nyerap cuma vitaminnya. Jadi bukan rasa asinya jadi pedas. Jadi ibunya boleh makan, tetapi tahu batasan. Jangan sampai kalau dia diare, dia lemes, dia nggak bisa ngurus anaknya, dia nggak bisa lebih ke nyusuin, situ ya efeknya. kurang cairan gitu. Betul. Jadi tidak ada tuh habis makan sambal terus anaknya nyusuin terus ada. Ya nggak ada.
Apalagi sampai moncor ya. Enggak, ibunya yang moncor kalau kebanyakan ya. Oke, itu tadi ya. Cuma mungkin yang sering terjadi adalah biasanya pup bayi ASI eksklusif yang nyusu eksklusif sama mamanya itu pupnya kalau di hari-hari keberapa kayak minggu hari ke-40, bulan-bulan kedua itu suka kayak ada bintik-bintiknya. James pernah merhatiin nggak? Iya. Nah kayak ya aku bilang maaf ya kayak sambal ijo gitu. Enaknya dicocok. Iya. Itu sebenarnya bukan karena cabenya, bukan biji cabe gitu, tapi memang pupnya ada yang emang teksturnya seperti itu. Iya. Bu, aduh tekstur newborn mah pupnya kadang suka kayak bentuk apa ini? Kadang beda-beda. Cair, kadang kayak kambing. Ya kayak gitu lah, Bu. Ya udah biasa itu. Betul. So mitos ya, mitos. Oke. Nah, ini mitos atau fakta. Payudara kecil ASINya sedikit. Ah, ini ada lagunya. Ada lagunya? Untuk menjawab mitos ini. Gimana Mau itu? dinyanyiin? Boleh. Oke. Tahu lagu Topi Saya Bundar? Tapi saya minta tahu. Oke, nah sekarang liriknya kita ganti ya. Oke. Payudara besar, payudara kecil, tak ada bedanya, semua ada ASI. Hisap, hisap, hisap yang dalam, hisap, hisap, hisap yang dalam, hisap, hisap, hisap yang dalam, pasti ada ASI. Bun. Ingat ya, besar kecil tidak penting, semua ada ASI. Yang penting hisap yang dalam. Jadi kuncinya menyusui itu di pelekatan yang baik. Sehingga, moncongnya loh Bu, yang pas. Jadi mulutnya bayi itu harus mangap ke payudara. Gitu. Harus nemplok. Gitu. Jadi dia bisa menghisap dengan dalam sehingga produksi ASI bisa optimal. Nah, pasti ada. Jadi mitos tuh ya. Betul sekali. Oke, ini sekarang nih ya. Mitos atau fakta? Kalau baru lahir, ASI sedikit artinya nggak ada ASINya. Ini bisa dibilang fakta tapi juga bisa jadi mitos. Oke, gimana Masih setengah-setengah? masih setengah-setengah. Oke. Jadi memang di hari-hari pertama ASI itu nggak langsung mancur. Banyak Jadi tuh bukan kejadian langsung kayak kayak keran gitu dibuka gitu. Yes. Butuh proses untuk ASI diproduksi dan biasanya itu di 1-14 hari setelah kelahiran bayinya. Nah, di antara hari-hari itu, makanya bayi itu perlu deket sama ibunya. Perlu bersama ibunya terus, nyusu semau dia, nenen semau dia, kapanpun jangan dilihat jamnya, jangan dijadwal. Sama kita belajar dari mamalia lain. Kalau mungkin ada yang pernah lihat ya anak kucing ya, ibu kucing melahirkan, dia kan nggak seneng tuh anaknya dideketin orang, dia langsung marah, dia posesif gitu sama bayi-bayi kucingnya. Nah, sebenarnya kita tuh manusia, para ibu-ibu itu punya insting itu. Cuma seringkali insting itu ditahan oleh pihak-pihak tertentu, oleh siapapun, saya nggak tahu ya. Kadang-kadang bayinya kalau di tempat melahirkan dipisahin lah sama ibunya, jadi nggak bisa nyusu semau bayinya, ibunya nggak kenal tanda-tanda kapan bayi mau nenennya, itu nggak paham, nggak ada yang ngajarin, nggak ada konselornya, sehingga produksi ASI itu terlambat. Belum lagi kalau tanpa bilang-bilang udah diintervensi sama susu formula. Bayi kenal duluan sama DOT, jadi dia maunya ngedot. Kalah badan ibunya sama produksi ASINya. Jadi itu yang menyebabkan produksi ASINya jadi nggak lancar. Karena di hari-hari pertama setelah melahirkan itu permintaannya tidak optimal. Nggak intens hubungannya. Betul ya. sekali. Ada yang mengganggu di sana-sini gitu. Ada pihak ketiga yang intervensi. Cengeng tuh nggak keluar, ASINya udah kasih sufor aja. Nah itu kadang-kadang mungkin dari ada yang kayak suara dari pihak ketiga misalkan mertua gitu. Padahal dari tadi udah gue tahan-tahan disebut juga. Tapi karena gini, karena eyang-eyang ini sayang banget sama cucunya. Paham. Dan mereka juga nggak paham. Karena eyang-eyang ini bisa dibilang mereka itu juga salah satu pihak yang juga jadi bisa dibilang kayak korban kalau aku bilang. Kenapa? Karena mereka itu pihak yang justru lagi gencar-gencarnya promosi formula di tahun 80-an, 70-an. Itu promosinya luar biasa masih. Sekarang kampanye menyusui naik kan. Orang jadi ada perbedaan pemahaman gitu. Apa sih ini anak-anak ini kayak nggak tau aja. Saya zaman dulu anak gue juga minum formula baik-baik aja. Hidup aja tuh. Nah apa sih suaminya nggak mau ngeluarin duit ya? Nah macam-macam pemahaman itu. Jadi sebenarnya karena ada
misinformasi aja gitu. Bukan dia nggak sayang sama mantunya, Yes, bukan dia nggak sayang sama cucunya. Justru dia tuh sayang banget gitu. Yes. Tapi cara menunjukkannya memang kurang tepat. Kurang tepat seperti itu ya. Ini bener banget ya, to be honest, ini kita sharing pengalaman aja ya. Aku pun tuh drama anakku pertama itu ASIku sama sekali tidak keluar, bahkan tidak setetes pun. Di hari-hari pertama. Hari-hari pertama ngelahirin. Sampai tapi puji Tuhannya, maksudnya di rumah sakit aku melahirkan tuh susternya kayak nyemangatin. Jadi kayak dicoba aja Bu, nggak apa-apa, ditempelin aja biar dia latihan nyedot. Jadi puji Tuhan banget aku dapet pemahaman yang tepat di hari-hari pertama. Terus diingetin kayak nggak apa-apa, masih kenyang kok dia, masih di hari pertama, hari kedua dia masih cukup. Iya, masih cukup. Tapi tetap latihan kenyot aja, ditempelin aja walaupun kayak tidak ada yang keluar gitu ya, dikenyot gitu. Tapi ternyata bener, kenyot aja gitu, kasih aja, dia lagi nyonyo gitu kita tempelin. Terus latihan tadi yang katupnya itu harus tepat, pelekatannya tepat. Lama-lama keluar Bun, keluar Bun. Dan itu it's amazing karena kayak ada air nenen gue gitu kayak. Sayangnya nggak semua ibu seberuntung James. Banyak banget fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang belum kompeten, yang punya kompetensinya bisa bantu kayak gitu, menyemangati. Nggak bisa dipungkiri, banyak banget laporan yang masuk ke AIMI, pulang dari rumah sakit, pulang dari klinik, dibawain, dibekelin formula, tawarin ya. Padahal sebenarnya itu di aturannya di negara ini, kebijakannya itu nggak boleh. Oh, itu ada aturannya? Ada aturannya. Kita punya peraturan pemerintah nomor 33 tentang ASI eksklusif tahun 2012, itu nggak boleh. Tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan tuh nggak boleh memberikan formula gratis atau dipromosikan di fasilitas kesehatan tuh nggak boleh. Ada aturannya. Cuma sampai detik ini sayangnya ya masih terjadi di lapangan. Di AIMI itu masih banyak laporannya yang melahirkan di klinik lah atau di mana lah, di rumah sakit apa tuh masih dapat dibungkusin. Entah dibungkusin lah, entah anaknya dipisah, nggak bisa rawat gabung, nggak dapat IMD, inisiasi menyusu dini yang ditaruh di dada ibunya skin to skin. Itu tuh masih banyak banget gitu. Dan hanya di kota-kota besar ya, kayak banyak konselornya, banyak vaskes yang bisa membantu kompeten. Kota-kota yang terpencil justru yang sedihnya nih, yang tidak terjangkau sama kita, nggak ada konselor, itu sulit untuk bisa membantu. Jadi kadang-kadang ironisnya itu adalah di daerah yang terpencil justru lebih mudah seorang ibu, lebih mudah untuk mendapatkan kaleng formula atau kotak formula dibanding ketemu konselor menyusui yang bisa membantu mereka untuk melekatkan bayinya. Padahal secara logika yang kodrati itu yang mana? Yang nyusu kan? Betul. Kita kan mamalia gitu. Tapi justru itu malah yang lebih sulit untuk bantuan untuk yang didapat daripada mendapatkan makanan pabrikan ini tadi sih. Susu formula ini ya ampun. Padahal bahkan kalau kita mau ngomong hitung-hitungan juga ya, keluarga di daerah terpencil seharusnya bisa saving money a lot dengan mereka tahu dan paham, mendapat pemahaman yang tepat tentang menyusui seharusnya ya. Dan ini yang menjadi problem yang selanjutnya terjadi karena udah dapat sekali mereka harus beli lagi, which is mahal. Kalau mereka nggak bisa afford itu, mereka dilute, mereka encerin. Akhirnya anaknya kurang gizi, anaknya sakit dan berkelanjutan. Dan ini berita nggak enaknya adalah nggak cuma terjadi di daerah terpencil sebenarnya, di mana-mana gitu. Saya pernah ketemu dengan seorang satpam di sebuah lokasi di gedung perkantoran yang dia cerita gitu. Dia benar-benar gajinya habis untuk beli formula gitu, karena udah benang kusut gitu loh. Anaknya udah kenal formula dari lahir, sedangkan kalau untuk beli makan yang lain nggak cukup ya akhirnya kejebak dengan hutang gitu, rentenir hanya untuk beli formula karena nggak ada yang bisa bantuin. Betul. Jadi ini yang menurut saya menjadi problem yang sangat-sangat serius gitu sebenarnya kalau promosi formula ini nggak diatur secara tegas gitu. Dan ini yang menurut saya peran pemerintah sangat-sangat besar dan dukungan dari semua pihak untuk bisa mengawasi ini juga, melihat, memonitor gitu. Bagaimana sih promosinya supaya tidak lebih ada aturan yang tegas, lebih bisa diatur supaya tidak banyak korban-korbannya. Oke, Mbak Nia, bisa nggak sih kita nih sebagai ibu-ibu, mungkin nih ada yang nonton lagi pregnant atau persiapan untuk melahirkan dan segala macam, mungkin kitanya yang minta duluan gitu, misalnya di rumah sakit ya kayak, boleh nggak anak saya sama saya aja gitu ya, request, atau misalnya, aduh ASI saya sedikit nih, boleh nggak ya saya minta konselor gitu, atau gimana ya caranya saya boleh dapat kayak ibaratnya
panduan atau apa gitu, mungkin reaktif aja kali ya, maksudnya kitanya inisiatif gitu, bener itu sebenarnya yang kami ajarkan di AIMI, kami selalu mengajak para ibu-ibu untuk belajar mencari tahu tentang menyusui jauh sebelum dia melahirkan. Karena kalau udah lahir baru minta itu kadang-kadang udah terlambat gitu. Jadi pas hamil mulai cari-cari fasilitas kesehatan mana yang kira-kira bisa membantu gitu. Yang kalau kita datang nggak ada iklan-iklan formulanya. Itu kodenya, Bun. Ya, jadi kalau lihat dong, saya mau lihat tempat kamar bersalinnya kayak gimana atau rawat tempat kamar rawat inapnya mau lihat kan bisa suka diajak tuh tur-tur ya. Gitu, Nanti dilihat tuh kalau ada kamar bayi, mending nggak usah. Bayi yang sehat tidak perlu dipisah dengan ibunya. Bayi yang sehat perlu sekamar sama ibunya. Jadi kalau ada baby show gitu, ya mending cari rumah sakit lain. Ya, itu triknya. Ya ngapain bayinya dipamer-pamerin di baby show? Mending sama ibunya, kelon-kelonan sama ibunya, belajar nyusuin sama ibunya daripada ditaruh di kamar ruangan baby show. Nah, tapi sorry, itu kalau ada alasan atau alibi, karena aku menemukan ada beberapa rumah sakit yang alibinya bahkan itu menolong ibunya untuk rest, istirahat katanya. Betul sekali. Dipisahkan sejenak kayak gitu. Ini sering banget dengar yang alasan ini. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, bayi baru lahir itu kan banyak tidur ya. Iya. Yang justru sebenarnya taruh di samping aja juga dia tidur. Dia justru banyak bangunnya tuh nanti di hari keberapa, keempat, kelima. Which is sudah di rumah, susternya nggak ikut. Yang tadi suruh istirahat, coba susternya ikut juga kan. Ya kan? Dan bayi-bayi baru lahir itu mereka punya tanda-tanda khusus kalau dia lapar atau pengen nyusu. Dan tanda-tanda itu hanya ada di awal-awal mereka lahir. Tandanya itu dia ngecap-ngecap. Itu kayak ibaratnya kayak kalau dia bisa ngomong, nah nih mak gua nih gua pengen nenen. Nanti kalau dia udah gelisah suaranya, nah itu dia udah cepetan dong cepetan gitu. Kalau udah nangis itu udah ya elah kemana aja sih lo, udah kesel. Ya, jadi sebenarnya kita tuh menyusui anak jangan nunggu nangis. Kalau udah nunggu nangis naruhnya juga pelekatannya asal nempel tuh. Pokoknya asal nempel. Nah, kalau dia masih kecap-kecap gitu, ibunya juga bisa lebih tenang memposisikan bayinya. Nah, untuk ngelihat tanda ngecap-ngecap itu perlu di mana bayinya? Perlu di samping kita, sayang. Jadi perlu ada di dekat kita supaya ibunya melihat itu. Dan tugas konselor adalah mengenalkan tanda-tanda itu pada ibu-ibu baru. Kasih tahu, Bu, ini tuh ada tanda-tandanya loh kalau bayi pengen nyusu seperti ini. Nanti pas ngecap-ngecap gitu, makanya jadi kalau aku tuh jarang nyaranin bayi baru lahir di bedong. Karena biar kelihatan tadi tangannya gerak-gerak. Bayi kalau lapar baru lahir dia tangannya ngepalnya kayak gini nih. Jempolnya dimasukin. Itu udah kayak nanti pelan-pelan refleks ini juga akan hilang tanda ini. Nah, tapi kalau dia udah begitu itu tandanya dia lapar. Nanti kalau dia tenang, rileks, kenyang, dia tangannya ngebuka. Jadi sebenarnya bayi itu bisa menyampaikan sesuatu dengan tanda-tanda itu. Nah, itu perlu waktu buat ibunya kenalan PDKT sama mereka. Gitu. Jadi tenang aja, Bun, minta aja di samping kita ya saat di rumah sakit. Tenang, bakal tetap bisa istirahat, bayinya kebanyakan tidur kok. Bener juga. Ya, nanti hari keempat selamat begadang. Baru kebangun-bangun ya kan. Dan kalau kita tidur bareng sama bayi kita, belajar posisi menyusui sambil tiduran, itu penting banget. Itu akan ngebantu banget. Berarti itu nggak apa-apa ya nyusuin sambil bobo. Itu mitos dan fakta selanjutnya. Nih, Bu Ibu ya, menyusui sambil boboan. Boleh banget. Selama kita perhatikan juga. Jadi nggak banyak selimut, nggak banyak bantal di sekitarnya. Takutnya kan nanti kalau ketutupan bantal dia nggak bisa napas, kepalanya belum naik-naik. Perhatikan surface-nya ya, alasnya gitu ya. Jangan deket-deket bantal, boneka atau apapun. Pelajari posisi yang baiknya seperti apa. Banyak banget video tutorial di YouTube-nya AIMI juga, di website AIMI juga kita ada bagaimana cara memposisikannya. Dan itu akan membantu ibu, apalagi ibu bekerja. Kalau dia bekerja, pulang kerja udah capek, nah pas tidur malam tuh dia tidurlah bersama bayinya. Susui bayinya sambil malam, karena di malam hari itu produksi hormon prolaktin yang memproduksi ASI itu lagi optimal-optimalnya. Jadi pas bayinya malam bobo sama ibunya tuh produksi ASI itu bisa meningkat dan termaintain dengan. Lanjut nih Mbak Nia. Ada pertanyaan yang unik ya tadi, dan ini kayaknya penasaran juga orang-orang mungkin mau tahu ya. Ada nggak sih bayi alergi ASI? Kira-kira nih ya, kalau ciptaan Tuhan, ada nggak sih yang dibuat anaknya jadi nggak bisa minum gitu? Diciptakan oleh Tuhan. Mungkin, secara otomatis itu udah pasti. Iya. Jalurnya begitu, Bu. Lahirin, minumnya sini gitu, Bu. Jadi sebenarnya kalau alergi ASI itu enggak. Tetapi memang ada anak-anak yang dia sensitif
dengan apa yang dikonsumsi oleh ibunya. Oke. Jadi gini, contohnya ya, anaknya ini ternyata punya alergi, tidak bisa mengolah protein dari produk-produk susu sapi atau turunannya. Oke. Karena susu sapi itu proteinnya bisa dibilang kayak beta lah ya. Oke. ASI itu alfa proteinnya. Ada panjangnya tapi gampangnya gitu lah ya. Nah, karena proteinnya itu berbeda, badan bayi itu tidak bisa mengolahnya si protein beta sehingga dia keluar rash merah-merah atau gatal-gatal gitu. Jadi gimana caranya? Ya ibunya perlu stop dulu, tidak mengkonsumsi dairy atau kadang-kadang ada yang seafood, makanan-makanan laut atau kacang-kacangan. Jadi ibunya memang perlu membatasi konsumsi makanannya untuk bayinya tidak keluar reaksi alergi itu. Karena nanti ketika anak itu besar, mungkin dia juga akan tetap alergi. Iya. Gitu. Dengan apa yang dikonsumsi langsung. Iya, betul. Selama ASI yang bertanggung jawab adalah mamanya. Gitu. Jadi ibunya perlu mengeliminasi beberapa makanan yang dilihat mana yang ternyata mempengaruhi ke kondisi reaksi alergi anaknya. Ini pada umumnya. Pada kondisi sangat-sangat khusus, jarang sekali tapi angkanya. Jadi dari berapa ratus ribu kelahiran, kadang-kadang ada satu kondisi di mana seorang anak terlahir dengan kondisi dia tidak bisa mengkonsumsi ASI ibunya. Tapi ini penyakit langka. Jarang, penyakitnya jarang ditemukan. Contohnya ya, saya sebut salah satu adalah Maple Urine Syndrome. Gak jarang banget. Jadi mungkin dari beberapa tahun ini aku baru dengar 1-2 di Indonesia terjadi. Jadi anak ini punya kelainan fisiologis baru lahir tuh dia kalau pipis, bau pipisnya tuh kayak bau maple syrup. Dan dia tuh kayak ada masalah dengan, dia nggak bisa mengolah glukosa. Nah, itu kelainan bawaan. Dan itu pun nggak bisa minum susu formula sembarangan. Beli di minimarket gitu ya? Minimarket atau mana supermarket gitu, nggak bisa. Dia hanya harus bisa mengonsumsi produk khusus, belinya juga susah, diresepkan gitu, nggak sembarangan. Bukan susu sembarangan juga gitu. Jadi itu kasus sangat-sangat langka. Dan emang benar dia nggak bisa mengonsumsi ASI ibunya. Dan ini jarang sekali kondisinya, sangat-sangat sedikit. Selebihnya justru tetap perlu menyusu sama ibunya. Ya, so itu ya bunda-bunda. Nah ini lagi Mbak Nia ya, ini pertanyaan-pertanyaan nih sekarang ya, aku percaya yang nonton ini calon ibu yang lagi menyusui ya, bahkan ibu-ibu veteran sambil ketawa-ketawa aja kayak ya benar gitu ya. ASI booster. Gue suka nih kayak gini-gini. ASI booster. Mohon maaf, saya dulu segala jenis ASI booster saya makan sampai saya bingung kayak, aduh yang mana yang sebenarnya ya, dari teh, dari minuman apalah. Cookies. Bentuknya aneh-aneh lah pokoknya banyak ya. Seberapa berpengaruh atau yang kayak gimana sih yang ngaruhin produksi ASI? Sebenarnya ASI booster itu bisa dibilang ya mungkin ngaruh mungkin enggak. Kenapa? Kalau minumnya, misalkan suruh makan sayur katuk. Makan sayur katuk 1 truk sekalipun. Kalau bayinya tidak melekat dengan baik ke payudara, ya produksi ASInya tidak akan optimal. Sister. Iya. Jadi tetap disedot. Kuncinya apa Bunda? Melekat dan dengan baik. Hisap yang dalam. Hisap ya, melekat dan hisap itu kuncinya. Ya bukan daun katuk setrek. Jadi kalau dia ibunya makan sayur katuk, makan booster ASI dan melekatnya dengan baik, mungkin bisa jadi itu bekerja. Bekerja bahkan tambah berkali lipat ya, banjir. Tapi karena memang pelekatannya optimal. Bayinya menyusu dengan tidak dijadwal, semau dia. Tetapi jadi kadang-kadang booster ASI ini yang kami perhatikan nih ya, kampanyenya, promosinya itu tuh sering lebay gitu. Jadi itu yang kadang-kadang membuat Aimi, teman-teman Aimi itu konselornya, aduh gimana ya gitu. Suruh beli ini, beli itu. Jadi kayaknya nggak nyusuin, kan kita selalu bilang menyusui itu lebih hemat. Ya tapi kan booster ASInya jadi mahal. Ya, sebenarnya siapa yang nyuruh? Minum semua itu siapa gitu kan. Karena sebenarnya tanpa itu pun produksi ASI asal. Ya karena makan normal pagi siang sore tahu tempe juga keluar Bu ASInya. Betul. Karena ya belajarlah dari mamalia lain. Ibu kucing anaknya 4, 5, 6 kadang-kadang kagak minum booster ASI. Kagak minum susu ibu menyusui, ibu kucing menyusui, minta kucing lain, minta dong ASI lo, gue lagi nyusuin, kagak gitu. Kalau mau minum ya silakan tapi juga nggak usah berlebihan gitu. Dan kalau ngerasa ASInya kurang, kok nggak optimal gitu, cari konselor menyusui dulu deh gitu.
Oke. Cari bantuan dulu, kenapa ya kok aku ragu nih, pelekatanku kayaknya nggak enak, masih nyeri gitu. Katanya kalau nyusuin tuh pasti sakit. Enggak, harusnya nggak sakit gitu. Harusnya itu nggak lecet. Kalau lecet dan sakit berarti ada yang salah pelekatannya. Oh my God, pas banget. Oh my God, wait. Aku punya teman dan aku pribadi pun mengalami ya. Ini kalau temanku nonton, jadi ada temanku sahabat baikku, dia baru melahirkan. Kemarin aku jenguk. Tahu nggak, gue ngejenguk dia tuh dia lagi ngapain? Merintih. Kesakitan. Bentar ya. Nyusuin sampai kasihan. Nah, so tadi Mbak Nia jelasin kalau sampai berasa sakit bahkan sampai lecet berdarah-darah, berarti ada yang keliru. Posisinya yang salah. Oke. Posisi dan pelekatannya yang nggak benar. Dan itu yang perlu dicari tahu solusinya kenapa sampai begitu. Dicari, ketemu konselor, jadi ngobrol, dilihat posisi pelekatannya seperti apa. Mungkin tekniknya kurang tepat gitu. Itu yang perlu diatasi segera. Ada satu lagi yang menarik dari tadi tuh dibahas sama Mbak Nia itu bahwa biarin kasih menyusui sesuka hati tanpa dijadwal. Mohon maaf nih ya, kayaknya banyak ibu-ibu nih yang ngejadwalin. Oke, ini udah 2 jam kayaknya waktu dia nyusuin. Oke, kayaknya dia lagi tidur, bangunin dulu buat waktunya nyusuin. Jadi nggak boleh dijadwal atau gimana? Apakah bayi Ibu James waktu lahir pakai jam tangan? Mama, makanya nyocok. Enggak sih. Seayongnya dia aja sih. Nah, karena bayi tidak terlahir dengan jam tangan. Kenapa kita harus menjadwal mereka untuk menyusu? Ya, jadi biarkan kalau dia udah kecap-kecap tadi itu susuin. Karena tiap bayi punya ritmenya yang masing-masing berbeda gitu. Oke. Kalau tidur, kan katanya gini, tidur siangnya lama. Oke. Malam nggak tidur. Bayi siapa itu? Oke. Ya kan tidur siang lama, perlu dibangunin nggak minum susu? Oke, jadi gini, jadwal kenapa bayi punya jadwal menyusu itu sebenarnya terbentuk karena anak minum karena gini, tenaga kesehatan diajarin cara memberikan formula sekian mili dan harus setiap 2 jam, harus setiap 3 jam. Karena kalau kelebihan nanti anaknya gendut gitu, obesitas gitu. Jadi harus sesuai pakai jadwal. Akhirnya itu terbawa dengan masyarakat modern ini gitu, pemahaman setiap 2-3 jam sekali. Nah, pada bayi yang menyusu sebenarnya tidak perlu jadwal, kecuali kalau bayinya terlihat kuning. Oke. Kelihatannya kuning. Oh, bilirubinnya di-skor di tes di rumah sakit ternyata agak sedikit tinggi. Biasanya bayi-bayi yang bilirubinnya tinggi atau sedikit kuning badannya itu cenderung lebih sering tidur. Oke. Nah, saran saya kalau yang memang anaknya cenderung kuning, coba kalau dia tidurnya agak panjang dibangunkan, di bedongnya dibuka, banyak digendong supaya dia menyusu lebih sering. Oke. Sama aku punya, nah ini tips dari diriku sendiri ya. Tipsku biasanya kalau ibu-ibu muda yang baru melahirkan, saranku coba kalau siang hari sepanjang ada matahari, bayinya pakai popok kain yang tipis-tipis aja. Oke, popok kain guys. Yang tipis-tipis. Ya? Kenapa? Biar kalau dia pipis, bangun kita lihat dan dia terbangun gitu. Tidak nyaman ya, jadi bangun dia. Lalu jadi dia bangun dan nyari. Jadi ketika matahari terbenam udah mandi sore, silakan mau pakai cloth diaper, mau pakai apa yang bisa bertahan beberapa jam atau silakan ya. Ya pospek terserah, pilihan ibunya masing-masing. Biar dia tidurnya lebih panjang dan nyaman. Jadi dia udah terbiasa ada pola terbentuk, oh kalau siang itu bangun, melek gitu. Dan tidurnya juga dibiasain gitu posisinya. Misalkan kalau siang ditaruh di kripnya ditaruh di tempat yang terang, ada keramaian gitu. Kalau malam biar nggak nyaman-nyaman banget dia tidur Bu. Jadi dia tahu kalau siang itu kehidupan terjadi ya. Oh berisik nih ya di depan tukang cimol lewat ya. Kalau malam dia masuk kamar diredupkan, mau disetel lagu-lagu yang tenang atau kalau yang mau murotalan boleh atau apalah ya. Ditaruh yang agak redup. Jadi dibuat suasananya berbeda sehingga itu ada kebiasaan pola yang terbentuk. Nah, itu bagus juga buat kita sayang. Ibu waktunya tidur itu malam Bu, ya saya tahu ya. Oke, itulah perjuangan ibu-ibu Asia. Nah terus ada lagi nih satu hal yang menarik, masalah jadwal menyusui. Gimana dengan anak-anak yang udah agak gede? Udah empasi, ya, udah makan nih, ya kan? Tapi kok dia minta nyusu lagi? Boleh nggak? Atau nanti gumoh, nanti kenyangan gitu. Boleh nggak abis empasi, abis makan terus dia tapi minta nenen gitu kasih? Nggak apa-apa, apa gimana Mbak Nia? Kalau bayi yang menyusu pada ibunya, itulah namanya kenapa kita ada istilah nyebutnya responsive feeding. Kita ngelihat gimana anaknya responnya. Kalau anaknya masih mau menyusu silahkan.
Dan ingat kalau anak udah 6 bulan, udah mulai makanan pendamping ASI, sebenarnya bukan ASINya dikurangin, bukan nyusunya dikurangin, tetapi ditambah makanan pendamping ASI. Jadi misalkan porsi menyusunya segini, ya tetap segini, tapi ditambah MPASI, makanan pendamping ASI. Jadi bukan dikurangin, tapi ada tambahan MPASI-nya. Kalau dia masih mau nyusu silahkan gitu. Kalau anak sudah di atas 1 tahun, anak biasanya udah makan makanan keluarga. Kita makan nasi sop, nasi soto, ya udah anak itu makan itu orek juga. Tempe, makan itu dia bareng. Makan bareng. Nah, itu lebih banyak makan biasanya dominannya. Menyusunya sudah mulai berkurang, tapi biasanya mereka tetap dengan kemauan mereka sendiri gitu. Mereka kesal. Jadi menyusu itu tidak semata-mata hanya ingin menelan sesuatu gitu. Kadang-kadang menyusu buat anak itu adalah mereka mencari ketenangan. Mereka capek, mereka pengen dipeluk mamahnya, mereka nyusu. Kadang-kadang mereka nangis habis jatuh, mereka pengen nyusu. Banget. Ya kan? Berantem sama adeknya berantem sama kakaknya, kesel, stres, pengen nyusu. Abis drama nyusu ya. Abis itu abis divaksin, ngantuk abis divaksin pengen nyusu. Dan itu membuat dia tenang gitu. Karena apa? Karena menyusu itu breastfeeding it's more than just the breast milk. Jadi menyusu itu lebih dari sekedar ngasih ASI doang. Ada ketenangan, dia dipeluk mamahnya, dia nyium bau-bau mamahnya. Itu tuh yang nggak tergantikan. Itu yang membuat hubungan relasi ibu dan anak itu sangat-sangat spesial. Karena di sana tuh ada kedekatan. Dan ada rasa nyaman yang dia dapatkan. Dan disitulah menurut saya yang kadang-kadang orang tuh pemahamannya jadi anaknya jadi manja. Clinging dikit-dikit nenen gitu. Padahal di situ tuh kita bisa menyelipkan banyak hal ke anak. Kalau anak kita nanti rencananya, oh ini anak udah gede, aku pengen nyapi mungkin ya. Udah ngomong sama suami, kayaknya nih udah 2 tahun lebih berapa bulan, kayaknya aku pengen nyapi deh. Itu bisa dimasukkan pesan-pesan ke situ. Kakak kan udah gede gitu. Jadi kita menggunakan biasa panggil adik, kita panggil kakak. Kalau anak gede gimana gitu. Dan itu tuh pesan-pesan disampaikan dan dia akan paham gitu. Dan disitulah perjalanan mulai membiarkan anak mandiri sendiri, itu dari situ gitu. Semua dengan pelan-pelan, bukan dibohongin, bukan kasih obat merah gitu ya. Itu nggak perlu ya, harusnya nggak perlu. gitu. Jadi sebenarnya kalau kita omongin anak itu bisa ngerti. Karena toh berhenti atau nyapi kan di 2 tahun ya, di atas 2 biasanya tahun di umur segitu anak itu akan udah menyapi ngerti sendiri. lah, udah bisa diajak ngobrol, udah bisa diceritain. Betul. Dan itu semua menurut saya adalah perjalanan yang menjadikan menyusui itu unik. Jadi modal awal perkenalan kehidupan buat seorang bayi dengan ibunya, ibunya pun belajar. Kalau tanpa kita sadari, menyusui itu banyak mengajarkan hal kepada para ibu-ibu itu, mengajarkan kita sabar. Karena memang nggak bisa gitu, karena kendalinya tuh di anaknya, kita nggak bisa jejelin gitu, nggak bisa, ya kan? Kita jadi belajar bahwa ternyata menjadi ibu itu memang butuh pengorbanan. Ada hal yang kita kepengen, ternyata ya harus nggak bisa gitu, karena kondisi apa inilah segala macam ya. Kita juga jadi belajar ternyata jadi ibu itu memang ada tantangan-tantangan kehidupan yang kita memang di luar bayangan kita gitu. Kayaknya yang kelihatan di medsos kan yang indah-indah, yang fotonya lagi di pinggir lucu-lucu Iya gitu. Padahal sebenarnya di balik itu semua banyak tangisan-tangisan di malam hari. Oh my God. Iya kan? Rasa capek yang hanya ibu menyusui yang pernah ngalamin gitu, yang kayaknya iya ya, bener ya, emang berat gitu. Tapi mudah-mudahan itu bisa jadi bekal yang luar biasa. Karena secara teori, secara studi, menyusui itu memberikan perlindungan kesehatan buat ibu dan anaknya, baik saat dia menyusui sampai masa depan, jangka panjang. Kualitas hidup seorang perempuan akan lebih baik. Dia berkurang resiko kanker payudara, kanker rahim, kanker ovarium, obesitas, darah tinggi, macam-macam. Dan buat anaknya juga, angka diabetes pada anak, angka diare yang pada saat itu juga ya, konstipasi, penyakit-penyakit pada anak pada umumnya gitu ya, itu berkurang. Dan ini yang banyak orang nggak tahu gitu sayangnya. Bahwa menyusui itu bukan cuma nenenin, tapi manfaatnya, guys, oh my God, segitu luar biasa. Nggak hanya buat ibu, justru buat anaknya yang luar biasa itu. Cerita sedikit ini tadi aku cerita di offline, tapi aku mau cerita lagi di online. Jadi aku pernah dulu liputan tentang donor ASI. Jadi ada nih guys ya, banyak loh orang-orang di luar sana yang ASINya memang yang melimpah lah ya. Dia sering pumping dan akhirnya stoknya banyak sampai akhirnya dia donorkan gitu. Gratis, like for free, like dia donorkan ke orang-orang yang membutuhkan. Aku liputan lah si donor ASI ini.
Dan yang datang ke rumah dia, aku lihat tuh ada bapak-bapak. Biasanya yang ngambil gitu. Yang ngambil bapak-bapak. Ada yang ada istri, tapi ada satu bapak-bapak yang ternyata dia single father. Oh, mungkin. Ditinggal istrinya meninggal dunia pasca melahirkan. Aduh. Tapi yang aku amazed adalah dia masih mencari donor ASI. Dia masih mencari ASI gitu untuk anaknya gitu. Sampai aku wawancara kan, aku tanya kenapa nggak pakai sufor Pak gitu, kenapa sampai cari donor ASI? Aku pengen tahu kan sudut pandang dia. Terus dia bilang enggak, karena istri saya selalu ngomong dari zaman dia hamil. Aduh, aku mau nangis. Kalau dia zaman dia hamil, dia tuh pengen nyusuin kata dia gitu. Dari zaman dia hamil, dia bahkan kan dari hamil tuh ada loh ibu-ibu yang neneknya udah keluar, ASInya ada. Lalu dia tuh cerita kan, Papa keluar Pak gitu. Jadi pas melahirkan, dianya meninggal dunia, anaknya suaminya gimana pun caranya dicari donor ASI. Dia kasih ASI ke anaknya gitu ya. Dan donor ASI itu nggak sembarangan juga kan. Ada kesehatannya dicek dan segala macam kayak gitu-gitu. Dan itu aku benar-benar berlinang air mata yang kayak oh my god gitu. Sebegitu. Bagus juga ya kalau gitu ya, mereka sampai periksain itu ya. Berarti bagus banget. Dan karena memang ada donor ASI ini sebuah fenomena yang menurut kami menarik karena di satu sisi niatnya baik, ingin membantu ibu untuk bisa menyusui ibu-ibu lain yang kurang beruntung mungkin kondisinya tadi ya. Tetapi di sisi lain donor ASI yang tidak diatur itu juga ada resikonya. Nah itu. Ya, jadi takutnya membawa penyakit yang ibunya nggak tahu gitu. Makanya jadi kalau tadi sempat periksa itu bagus banget. Jadi ini salah satu yang cukup bertanggung jawab si pendonor ASI-nya itu dia periksa dulu karena dia nggak sembarangan juga mau ngasih dan yang datang ke sini juga ngecek dulu. Oh ini hasil tes kesehatannya dan segala macam. Karena itu penting banget karena kita nggak kepengen juga kalau ternyata nanti ada masalah di kemudian hari kan ya. Kita mencegah hal itu terjadi dan saat ini memang pemerintah dan AIMI juga kebetulan dilibatkan sedang menyusun sebuah peraturan Kementerian Kesehatan tentang donor ASI ini. Karena kan donor ASI ini isu yang juga kompleks karena kalau dalam Islam sendiri ada yang namanya saudara sepersusuan. Nah ini jadi perlu banyak pertimbangan gitu. Jadi memang donor ASI ini kalau di Indonesia nggak bisa kayak di negara-negara barat gitu. Kalau negara barat tuh mereka punya bank ASI namanya James. Jadi semua ASI ibu yang berlebihan tuh dikumpulin dalam satu center, satu tempat, diperiksa, di screening dulu, lalu dimasukin dalam satu wadah, dipasteurisasi, lalu di labelin gitu ya. Lalu ditaruh gitu, disimpan, nanti ada resep orang yang ibu yang perlu, misalkan bayi prematur, dia ngambil. Nah, tetapi kita nggak bisa punya bank ASI seperti itu karena kalau dalam Islam kan ada isu saudara sepersusuan, jadi nggak bisa dikumpulin jadi satu di pasteurisasi. Yang bisa dilakukan adalah kalau mau niru-niru negara Amerika Latin nih. Kalau saya kebetulan pernah waktu itu ada World Breastfeeding Conference yang ketiga itu di Rio, di Brazil. Saya datang 2019 sebelum pandemi. Itu saya datang lihat center salah satu di rumah sakit pemerintah mereka ada tempat donor ASI. Nah itu mereka nggak lakuin seperti negara barat. Mereka lakukan adalah ngumpulin dari satu ibu, misalkan James punya lebih. Dari itu punya James dicatat, dipasteurisasi sendiri, disimpan, nanti dicari. Misalkan kebetulan bayiku perlu, aku melahirkan prematur, akunya galau belum bisa keluar ASInya gitu. Nah nanti didata apakah yang perlu ini cocok sama bayinya Ibu James, bayiku. Nanti dikenalin gitu, datanya dikasih gitu. Jadi dikenalin dulu ke akunya? Secara tidak langsung dari senternya, nanti dicariin gitu. Jadi dan semua dilakukan di fasilitas kesehatan, bukan secara random di tempat di media sosial gitu. Jadi ada terdata resmi diperiksa. Betul. Nah itu menurut saya mungkin suatu saat bisa dijadikan ditiru gitu dan harapannya memang kita akan punya itu di beberapa fasilitas kesehatan di Indonesia. Itu yang diharapkan oleh beberapa para aktivis penggiat menyusui di Indonesia karena supaya membantu bayi-bayi yang memang membutuhkan gitu. Banget, yang urgensinya sangat tinggi. Betul, ya, termasuk salah satunya mungkin kasus anak yang tadi itu ya yang ditinggal ibunya meninggal dunia pasca melahirkan gitu ya. Mbak Nia, apa yang membawa lo sampai lo mau ngurusin AIMI? Mungkin itu tadi ya perasaan seneng bahagia kalau bisa ngeliat ibu yang sukses nyusuin gitu. Itu pencapaian gue. Jadi karena dulu tuh awal-awal gue nyusuin anak pertama Najah itu, kayak gue tuh kayak orang aneh gitu ke kantor tuh bawa cooler box. Jadi belum ada yang kayak sekarang keren box. Keren ya, Bo. Jadi ke kantor sekarang tas ASI-nya. Dulu tuh kayak beneran cooler box gitu loh, termos yang kayak gitu. Itu itu tuh
jadi kayak aneh gitu. Nah, kalau sekarang tuh kalau aku naik busway, naik MRT atau jalan di mobil, ya, orang di Gojek ada atas, iya. aku tuh terharu banget kayak kalau di dalam satu gerbong MRT aja tuh bisa 3-4 ibu yang ada bawa cooler box. Itu menurutku pencapaian yang luar biasa dan buat aku tuh yang kayak ya ampun, dalam sekian tahun perubahannya terlihat, paling enggak yang kelihatan gitu saat ini. Jadi dan datanya memang menunjukkan ada peningkatan dari persentase ibu menyusui. Jadi mungkin itu ya kebahagiaan kecil yang aku dapat. Ada ibu yang tiba-tiba DM, thank you ya Mbak, anakku udah lulus ASI eksklusif, thank you ya, waktu itu it was very difficult for me, aku susah nangis-nangis, cuma Mbak Nia yang dengerin aku walaupun cuma di DM. Itu tuh kayak wah gitu rasanya. Jadi mungkin itu yang membuat kami semangat di AIMI. Nggak cuma saya, relawan-relawan juga. Karena mereka ngerasain juga tiap hari menghadapi ibu-ibu ini, nemenin mereka gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menularkan semangat ini ke orang-orang. Mbak Nia, ini so insightful sekali perbincangan kita. Thank you so much for coming. Happy birthday buat anak pertamanya. Ya. Thank you. Dan sukses buat AIMI. Semoga makin banyak relawan-relawannya. Amin. Ya, dan semua ibu-ibu yang lagi nonton, ibu-ibu pejuang yang lagi nyusuin, semangat. Thank you Mbak Nia, thank you so much. Ingat, kalian bukan IRT biasa, kalian independent, rich and talented. See ya. Bye-bye. Dadah.